Shalom sahabat inspirasi. Saya akan ambil dan dasari dari 1 Samuel pasal 23 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanya pulalah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu, dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Saudaraku, sebelum kita mengambil sebuah keputusan besar, kita perlu berdoa memohon tuntunan Tuhan. Salah satu tokoh Alkitab yang selalu berdoa sebelum mengambil keputusan dan bertindak adalah Daud. Suatu ketika datanglah seseorang kepada Daud untuk menyampaikan berita tentang keadaan politik dan keamanan di Kehila. Pembawa berita itu berkata kepada Daud, ketahuilah, orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Lalu Tuhan mengizinkan Daud untuk pergi ke Kehila. Ketika orang-orang Daud ragu dan takut untuk pergi ke Kehila, Daud kembali bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan kembali meneguhkan Daud untuk pergi ke Kehila. Kemudian dengan penuh percaya diri, pergilah Daud dan orang-orangnya ke Kehila. Daud memerangi orang Filistin dan pasukannya menimbulkan kekalahan besar di pihak Filistin. Arthur Rank adalah seorang pengusaha yang sukses. Dia memiliki kantor yang megah dan tinggi. Sebenarnya kontraktor yang membangun gedung itu menyediakan elevator khusus menuju ke ruang kantor pribadinya. Tetapi ia tidak menggunakan elevator itu. Arthur Rank lebih suka berjalan dan menggunakan tangga biasa. Ketika ditanya mengapa ia lebih suka naik tangga biasa daripada menggunakan elevator, maka ia menjawab, pagi hari ketika saya menaiki setiap anak tangga, saya dapat berdoa dan memohon bimbingan Tuhan untuk setiap keputusan yang akan saya ambil hari itu. Anak tangga itu menjadi tangga doa yang menuntun saya dalam mengambil sebuah keputusan. Bertanya kepada Tuhan, apakah aku akan pergi? Merupakan suatu doa singkat yang seharusnya kita naikkan sebelum kita mengambil sebuah keputusan yang besar dan penting. Doanya bisa berbeda sesuai masalahnya. Misalnya, apakah aku harus menanamkan modalku dalam bisnis ini, Tuhan? Atau, apakah aku harus pindah ke kota yang lain, Tuhan? Kita perlu bertanya kepada Tuhan karena pengetahuan kita terbatas. Tentu saja apa yang kita tanyakan kepada Tuhan adalah hal-hal yang penting. Jangan sampai hal-hal yang kecil yang kita sudah tahu harus kita kerjakan, kita tanyakan juga kepada Tuhan. Misalnya, beberapa tahun yang silam ada kelompok yang mengajarkan agar kita selalu bertanya kepada Tuhan. Selintas terlihat memang baik dan rohani, tetapi akhirnya kelompok ini kebablasan, sehingga mereka bertanya kepada Tuhan. Misalnya, hari ini mau makan apa Tuhan? Hari ini mau kerja atau tidak Tuhan? Potong rambut model apa ya Tuhan? Arthur Rank tidak menanyakan kepada Tuhan, apakah hari ini naik tangga biasa atau naik elevator. Ia yang memutuskan untuk naik tangga biasa agar mempunyai waktu untuk bercakap-cakap dengan Tuhan, guna menanyakan perkara-perkara yang lebih besar. Tuhan Yesus memberkati
akan firman-Nya. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami butuh pimpinan-Mu, kami butuh petunjuk-Mu setiap hari. Pada keputusan-keputusan yang penting yang harus kami ambil, kami mau duduk diam, bertelut di bawah kaki Tuhan dan bertanya tentang petunjuk-Mu. Seperti Daud mengajarkan bagaimana dia mohon petunjuk dari Tuhan untuk keputusan-keputusan yang dia ambil. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Tuntun terus kami di dalam kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.